Itu memang saat ini inflasi itu adalah jadi tren global, tidak hanya karena perang, sebetulnya karena waktu pandemi itu berbagai negara menciptakan liquidity yang terlalu banyak ya. Ada Bitcoin makanya suku bunga dulu rendah, sekarang itu berusaha ditarik oleh the Fed dengan menaikkan suku bunga, tapi inflasi itu beyond the Fed ya, karena dengan geopolitik ini nggak cuma di Ukraina, tapi juga kemungkinan besar ada juga di Taiwan. Ini pengalaman 60 tahun yang lalu ketika ada krisis nuklir di Kuba gitu ya. Tahun ini lebih ramai dengan Ukraina dan Taiwan. Dan globalisasi biasanya juga selama ini memberikan inflasi yang rendah, ada trend of deglobalization ini juga nanti akan memicu inflasi. So investing during tightening adalah suatu temanya. Namun bagaimana kita menyikapinya? Pertama, karena kalau inflasi itu dipacu oleh komoditi, maka komoditi itu perlu kita bagi dua. Ada yang sifatnya income komoditi seperti nikel, batu bara, CPO, kemudian juga karet. Ada juga cost komoditi. Nah, cost komoditi ini adalah minyak karena kita itu bukan lagi negara OPEC lagi ya sejak tahun 2004 kalau hitungan saya. Jadi yang paling penting sebetulnya menyikapi ini mirip seperti ketika saya masih SD di Palembang, harga pempek itu 75 perak gitu, sekarang 7.500. Yang terpenting itu adalah memahami mengapa inflasi terjadi, apakah karena kenaikan biaya, apakah karena kebanyakan uang, tapi yang paling penting itu apakah masyarakat punya daya beli. Bagaimana masyarakat mendorong daya beli, dan ini yang saya baca yang dilakukan pemerintah ketika kita punya festival mudik gitu ya, pemerintah berusaha menahan supaya dan juga ada pembukaan menciptakan income terlebih dahulu. Tadi intro Anda tadi udah bagus sekali ya, bagaimana sekarang spreadnya itu sudah terlalu lebar antara harga keekonomian dengan actual, juga subsidi BBM sudah 502 triliun gitu. Jadi sekarang masuk ke dalam pandangan investor. Investor tentunya mencari keseimbangan. Kalau terus dilakukan populist politics itu akan meningkatkan utang negara, itu negatif. Karena selama ini yang terjadi di pasar modal kita, bagaimana investor asing di SBN itu keluar. Baru sebulan terakhir mereka itu masuk, tidak cuma karena the Fed kelihatannya sudah agresif, tapi pemerintah Indonesia juga sudah preemptif. Bank Indonesia minggu ini sudah menaikkan bunga. Jadi cenderung positif ya untuk Indonesia on overall. Namun tentunya terkait subsidi ya kita perlu meningkatkan cara. Yang disubsidi itu bukan barang, bukan BBM-nya, tapi orang yang nggak mampu. Harus bisa memisahkan mana orang yang mampu dan mana yang tidak mampu untuk menerima harga yang lebih katakanlah berkeadilan. Demikian Mas Oke, Bram. baik. Pak Budi, Anda tadi menyebutkan begitu ya, memang para pelaku pasar juga tentunya masih wait and see dan juga masih ada kekhawatiran terkait triple combo ini, ada perang, lalu kenaikan BBM dan juga adanya inflasi. Tapi kalau kita bicara begitu pada saat ini, sebetulnya uang ataupun dana dari investor sendiri larinya kemana sih Pak? Apakah memang saat ini juga para pelaku pasar memilih untuk menaruh dananya di tempat-tempat yang aman seperti aset yang lebih tidak beresiko begitu? Oke, kalau global pasti di cash, di dolar. Makanya indeks dolar itu tertinggi. Ya, jadi dari mana duit yang lari dari Bitcoin, kemudian dari obligasi, dari saham di Amerika kan saham masih minus gitu. Posisi sekarang begitu masyarakat itu ya global ya, kita bicara dulu global ya, global itu adalah di cash posisinya. Jadi ketika keadaan mulai tenang, misalnya ada resolusi politik di Eropa, itu akan kembali, dan tentunya ini nggak gampang. Perang di Eropa itu paling cepat itu 2 tahun gitu ya. Kemudian juga The Fed. Nah, pasar itu di Amerika yang paling efisien menduga The Fed itu adalah yield SBN-nya, T-bond-nya di Amerika yang 2 tahun ya. Dan ini selalu bergerak lebih dahulu ketimbang Fed Fund Rate ya. Kalau mengikuti bacaan ini sebetulnya market itu menduga ada sekitar 75 sampai 100 basis point lagi. Dan kalau ini sudah dilakukan berarti udah price in, dan nanti sebetulnya kita tuh lagi menunggu bad news yang jadi good news ya. Bad news itu adalah katakanlah melemahnya harga rumah di Amerika, karena itu yang memicu inflasi di Amerika. Itu berarti nanti ada peluang ya bahwa The Fed itu akan mengakhiri boleh dibilang pengetatan. Nah, kalau ke Indonesia, sebetulnya yang paling menarik di Indonesia karena tren global itu adalah inflasi, maka strategi terbaik adalah tunggangi penyebab inflasi dengan berinvestasi pada komoditi. Dan investor asing sebetulnya net buy di Indonesia untuk saham, tapi untuk obligasi mereka masih net sell.
Nah, bagaimana investor domestik bersikap kita bisa bahas.